Kitab Kolose pasal yang ketiga, ya, pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10, Bapak Ibu ya. Sekali lagi, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat katakan amin. Oke, perikop di atas adalah manusia baru. Di situ dikatakan, kita bertanggapan ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Silakan Bapak Ibu. Semua itu sedangkan usaha atas orang-orang berkata. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu karena kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, dendam, jahat, fitnah, dan kata-kata yang buruk darimu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah menangkap manusia baru yang menurut diketahui untuk memperoleh pengetahuan yang benar untuk kabar baiknya. Oke, Bapak Ibu, mari kita diam sejenak. Tidak ada lagi yang berbicara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami, dan sebentar juga kami akan merenungkan firman Tuhan yang telah kami baca. Berikan hikmat bijaksana dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu. Selamat malam. Salam. Jadi bersyukur ya, bersyukur, saya bangga bisa ketemu dengan Bapak Ibu ya. Dalam arti satu minggu kita boleh bersama-sama melakukan segala aktivitas kita, tetapi malam hari ini kita boleh dipertemukan kembali oleh Tuhan dalam keadaan sehat, amin. Dalam keadaan sukacita, amin. Kalau ada pun misalnya lika-liku yang kita alami, misalnya malam hari ini kita sudah, mungkin ada yang khawatir harga kelapa murah, harga sawit murah, Bapak Ibu ya, harga barang naik, kemudian banyak hal yang mungkin mengganggu pikiran kita. Kita lupain kita mungkin kesampingkan dulu ya, kita fokus firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita masih sehat, kita kuat, kita bernapas, itu adalah anugerah Tuhan, dan itu adalah berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, malam hari ini adalah berbicara tentang Pentakosta, Bapak Ibu ya. Pentakosta itu, kalau kita lihat gereja ya, saya singgung sedikit ya Bapak Ibu tentang hari Pentakosta. Kalau kita lihat gereja-gereja misalnya yang beraliran Pentakosta karismatik seperti itu ya, mereka setelah kenaikan Tuhan Yesus ya, yang kita peringati kemarin itu hari Kamis kalau tidak salah ya, mereka dari hari pertama sampai hari ke-10 itu mereka biasanya doa puasa di dalam gereja. Pertanyaannya apakah salah? Tidak salah. Justru kalau jemaat di sini rindu seperti itu adalah sesuatu yang baik ya. Tetapi yang menjadi salah kalau misalnya begini. Ketika kita doa 10 hari itu ya, kita menantikan Roh Kudus itu turun. Nah, itu seperti anggapan-anggapan mungkin ada beberapa gereja ya seperti itu ya. Kalau menantikan Roh Kudus turun, jadi Roh Kudus itu sudah turun 2000 tahun yang lalu. Ya. Jadi ketika kita memperingati hari Pentakosta, harusnya kita dipenuhi roh. Artinya orang yang dipenuhi roh itu, tadi saya katakan, pernah saya singgung di sini adalah bukan orang-orang yang seperti berbahasa yang tidak karu-karuan, Bapak Ibu ya. Yang kita dengar misalnya seperti semua satu gereja, semua jemaat itu berbahasa misalnya sikarabaraba, semua jemaat seperti itu. Tidak demikian. Tetapi Bapak Ibu, terus bagaimana yang kita baca di dalam Kisah Rasul tadi? Misalnya Kisah Rasul tadi pasal 2 ya. Pasal 2 di mana di situ dikatakan bahwa ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa lain. Ya. Nah, di situ berbahasa lain artinya Bapak Ibu, di situ banyak orang ya, banyak suku di situ, ada dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia dan lain-lain Bapak Ibu. Tapi maksudnya begini Bapak Ibu, ketika pada waktu itu ya, jadi Pentakosta itu hari ke-50 Bapak Ibu ya, hari ke-50 artinya hari ke-50. Jadi setelah kebangkitan itu
kebangkitan Yesus Kristus, kita hitung hari ke-50 itu adalah hari Pentakosta. Nah, Pentakosta ini bersamaan dengan tradisi orang Yahudi pada waktu itu adalah panen raya, seperti itu. Panen raya di mana mereka adalah hari raya panen, seperti itu. Sehingga mereka ketika mereka bertani seperti itu, mereka mendapatkan hasil yang bagus, sehingga hari Pentakosta itu bersamaan dengan hari raya panen orang Yahudi pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ya peristiwa Pentakosta yang kita baca di dalam Kisah Rasul tadi dalam pendahuluan ini, misalnya begini Bapak Ibu. Ketika misalnya Petrus khotbah ya, ketika murid-murid itu berbahasa seperti itu, kan di situ dikatakan orang-orang Yahudi yang saleh, mereka berbahasa lain seperti itu. Maksudnya begini, ketika satu orang berkhotbah, jadi orang-orang bangsa Pertia Media itu kok mereka bisa tahu, bisa mengerti bahasa satu orang yang khotbah itu, seperti itu, atau murid-murid itu. Dan itu hanya berlaku pada zaman Pentakosta itu Bapak Ibu. Nggak ada zaman sekarang lagi. Jadi kalau ada orang berbahasa roh, bahasa roh, misalnya kalau Alkitab katakan di dalam Korintus itu, saya singgung lagi, paling banyak cuma 3 orang. 3 orang itu pun bergantian, satu berbahasa, kemudian ada yang menerjemahkan, kemudian itu berganti-gantian, nggak boleh sama-sama. Itu yang Alkitab katakan. Maka kalau misalnya kita melihat ada beberapa gereja yang yang semua gereja itu umatnya itu berbahasa, bahkan ada yang lompat-lompat seperti itu, ada yang nari-nari, bahkan ada yang kejang-kejang seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah itu Roh Kudus atau Roh Kudis, Bapak Ibu ya. Tapi yang jelas Alkitab tidak mengajarkan hal demikian. Maka saya percaya kita adalah orang gereja ya, gereja yang beraliran Injili atau beraliran Calvinis. Itu kita adalah orang-orang yang selalu diajak berpikir rasional, ya, logik, berpikir logika. Bukan berarti iman itu tidak penting. Jadi iman itu harus dipikirkan secara rasional, seperti itu. Nah, bersyukurnya saya di tempat ini ya Bapak Ibu, walaupun gereja kita ya bisa dikatakan kecil tapi megah Bapak Ibu. Jadi gereja kita kecil tapi puji Tuhan suasana kita beribadah tentram. Kemudian saya lihat juga jemaat semakin hari semakin cara berpikir semakin bertumbuh. Yang dulu mungkin persembahan kita misalnya 60, sekarang sudah 1 minggu 200 lebih, 1 kantong. Dan saya merasa itu adalah peningkatan yang yang semakin hari kita perlihatkan ketika kita ikut Tuhan. Bukan berarti kita tinggal di tempat ya, tetapi justru kita menjadi orang-orang yang semakin hari semakin diperbaharui oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, tadi saya katakan kita harus menyediakan tempat di dalam hidup kita. Itu adalah ketika Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, berarti ada sesuatu yang baik yang harus ada di dalam hidup kita. Maka Roh Kudus itu menuntun, menyertai, kemudian memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan kepada orang percaya, kemudian mendorong kita untuk semakin setia kepada Tuhan, setia baca firman, setia berdoa. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau tidak salah, beberapa tahun lalu saya sudah pernah menyampaikan tema dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi malam hari ini saya akan berbicara Bapak Ibu sekali lagi, ini tema yang agak berat ya, tema yang agak berat. Tetapi saya rindu ingin menyampaikannya kepada jemaatnya, karena di situ ada, tampilkan slide-nya, ada yang dikatakan manusia lama, manusia baru. Nah, ini tadi hari Pentakosta itu Bapak Ibu, ketika kita orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus ya, maka saya singgung sedikit lagi Bapak Ibu ya, maka inilah yang ada di dalam hidup kita. Jadi Roh itu satu, kemudian dampaknya di sini ya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada penguasaan diri. Kemudian inilah yang menjadi hal yang harus ada dalam diri kita ya. Jadi ada penguasaan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kemurahan, bahkan ada kelemah lembutan. Nah, inilah ciri khas orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dalam hidup dia. Maka Bapak Ibu, kalau misalnya di sini ya mungkin kita 5 aja ya. Yang ini masih tinggal 2 ya, masih dah puji Tuhan Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya di antara hidup kita cuma 1 ini yang ada ya, berarti yang 8 ini kita tinggalkan, berarti itu masih terasa kurang. Nah, sekali lagi Bapak Ibu,
kita akan berbicara tentang manusia lama atau lawan manusia baru ya. Jadi tema kita ini ya, manusia lama dan manusia baru. Nah, bukan berarti Bapak Ibu manusia baru itu adalah bayi yang baru lahir, bukan. Atau manusia lama itu manusia zaman purba, itu juga bukan. Tetapi manusia baru, manusia lama itu ketika kita belum mengenal Kristus dalam hidup kita dan sesudah kita mengenal Kristus di dalam hidup kita. Nah, ini ada satu ada satu ilustrasi Bapak Ibu ya. Ini ilustrasi Bapak Ibu lihat ya. Ada satu cerita Bapak Ibu. Ada satu cerita seorang ibu punya 2 anak ya. Dia punya 2 anak. Kemudian seorang ibu ini punya kehidupan yang sederhana seperti itu. Kerja serabutan ya. Kerja serabutan bisa dikatakan dia tidak punya barang yang dikatakan barang yang bisa dibeli dengan seperti orang lain, kalau kapan perlu bisa beli seperti itu ya. Tetapi dia harus bekerja dulu, kemudian 1 bulan kemudian dia dapat gajian ya. Kemudian dia dapat gajian, kemudian dia rindu kedua anak ini. 2 anak ini selalu berpakaian yang ini Bapak Ibu, berpakaian yang ya compang-camping, yang sudah bolong-bolong, yang sudah kumuh kusam seperti itu ya, yang sudah lama lah pokoknya intinya. Jadi ibu ini ketika dia gajian, dia ingin belikan kedua anaknya ini supaya tidak lagi pakai pakaian ini. Nah, tibalah hari gajian. Kemudian ibunya pergi ke sebuah toko pakaian, kemudian membelikan kain baru, baju baru Bapak Ibu, walaupun tidak sama ya seperti ini. Tapi ini adalah baju baru Bapak Ibu, baju baru yang akan diberikan kepada 2 anak ini oleh seorang ibu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, baju sudah diberikan kepada anak ini ya, kedua anak ini. Nah Bapak Ibu, ketika baju yang baru sudah diberikan kepada anak, yang di pikiran Bapak Ibu apa? Yang di pikiran kita apa? Yang di pikiran kita apa? Dia akan pakai kan baju yang baru ini kan. Kemudian dia akan senang kan? Betul ya? Dia pasti senang, kemudian dia pasti bangga, kemudian dia pasti nyaman ingin memakai pakaian yang baru ini Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi perhatian oleh ibunya, setiap hari anaknya ini masih pakai pakaian ini Bapak Ibu. Dia terus pakai pakaian yang lama ini. Nah, jadi timbul pertanyaan, kenapa ya kedua anak yang sudah diberikan baju baru dengan harapan orang tua memakai baju baru, tetapi anak tetap pakai baju yang lama? Nah, kira-kira alasan anak ini pakai baju lama ini kenapa Bapak Ibu? Di pikiran Bapak Ibu apa? Di pikiran Bapak Ibu apa? Kalau misal pernah nggak? Saya pernah dulu dikatakan oleh beberapa orang ya, kenapa ya contoh itu suka pakai baju yang itu terus ya? Lalu saya katakan, walaupun baju ini nggak baru ya, saya nyaman gitu. Kemudian rasanya pas dengan ukuran badan saya, cocok seperti itu ya. Dan saya kok merasa pede sekali, berani seperti itu ya. Ketika pakai baju yang biasa saya pakai itu, kok rasanya saya merasa diri ganteng seperti itu ya. merasa diri nggak khawatir dengan omongan orang. Rasanya udah baju saya ini udah perfect lah seperti itu, udah komplit, udah bagus lah seperti itu. Nah, itu pandangan saya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya pikiran kenapa ya 2 anak itu tetap pakai pakaian yang ini, jawabannya sama Bapak Ibu, karena dia merasa nyaman dan merasa suka. Nah, biasanya Bapak Ibu, nah dari sebuah cerita ini saya mau katakan begini, bukankah manusia, bukankah kita juga sebagai orang Kristen, kita adalah orang yang sudah hidup baru di dalam Kristus? Karena kan firman Tuhan katakan, siapa yang sudah hidup di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Tetapi kenapa, pertanyaannya, banyak orang Kristen tidak bisa meninggalkan pakaian lama ini? Dosa itu selalu mengikuti kita Bapak Ibu. Nah, jangan pandang rendah dosa Bapak Ibu, kuasanya besar. Dosa itu adalah sesuatu yang sangat besar kuasanya.
Makanya kenapa anak itu merasa nyaman? Kenapa dia pakai baju yang lama ini? Karena dia merasa nyaman. Nah, kenapa kita nggak mau hidup di dalam kebenaran? Karena dosa itu terasa nyaman bagi hidup kita. Nah, biasanya Bapak Ibu, banyak orang tidak berani, dalam arti tinggalkan dosa itu ya. Maka sebenarnya sesuatu yang dosa itu kan sebenarnya merugikan kita ya, merugikan keluarga kita, merugikan diri kita sendiri. Bahkan banyak orang yang hancur reputasinya karena perbuatan dia, karena dosa itu selalu ada dalam hidup dia. Maka saya katakan sekali lagi, inilah gambaran sebenarnya hidup kita Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya pakai pakaian baru atau pakaian lama? Pakaian baru dong, betul ya? Kalau Bapak Ibu sudah hidup dalam Kristus, mau nggak tinggalkan dosa? Mau? Mikir contoh, kan saya nggak bisa pasang ini loh, contoh. Atau mungkin saya nggak bisa ini, karena kejujuran itu menghancurkan contoh, katanya. Banyak nggak orang punya pikiran begitu? Kalau saya terlalu jujur, ya sulit untuk saya makin kaya, seperti itu kan? Jujur itu menghancurkan contoh. Maka banyak nggak Bapak Ibu temui orang yang jujur dalam dunia ini? Banyak nggak? Susah Bapak Ibu, cari orang yang jujur, yang tulus itu susah lagi ya. Nah, manusia itulah tabiat dosa yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya akan mengajak kita berbicara tentang manusia lama. Nah, ini ada beberapa pandangan. Ada John Calvin mengatakan begini Bapak Ibu, manusia lama adalah natur berdosa yang melekat sejak kejatuhan manusia. Manusia baru adalah hasil karya anugerah Allah melalui kelahiran baru. Perubahan hidup bukan usaha manusia semata, tetapi pekerjaan Roh Kudus. Intinya pembaharuan itu adalah proses terus menerus Bapak Ibu. Jadi kita nggak berhenti ya di dalam hidup ini. Maka di situ dikatakan ya, kemudian di sini dikatakan manusia lama itu hidup dalam pemberontakan terhadap Allah. Manusia baru itu hidup dalam ketaatan sebagai respon terhadap kasih karunia. Tidak ada kekristenan sejati tanpa perubahan hidup nyata. Intinya identitas baru harus menghasilkan perilaku baru Bapak Ibu. Jadi identitas kita anak Kristen, orang Kristen percaya Yesus, berarti harus menghasilkan identitas baru. Karena agama nggak menyelamatkan kita, termasuk Kristen pun tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah satu-satunya, yaitu adalah Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Maka di situ Herman Bapping juga mengatakan bahwa pembaharuan manusia itu mencakup seluruh aspek hidup. Perhatikan Bapak Ibu, ada pikiran, hati, dan tindakan. Manusia baru itu mencerminkan kembali gambar Allah yang rusak oleh dosa. Maka Bapak Ibu, ketika kita jatuh ke dalam dosa ya, gambar Allah itu rusak dalam hidup kita. Gambar Allah itu bukan berarti kita mirip dengan Allah ya, tetapi gambar Allah itu kita memiliki sifat-sifat Allah. Kalau Allah itu maha suci, manusia itu bisa suci tapi nggak maha. Kalau Allah itu maha kuasa, manusia berkuasa, Allah maha kuasa tetapi manusia itu nggak maha kuasa. Sifat-sifat baik Allah itu ada dalam diri manusia. Tapi karena dosa, sehingga gambar rupa dan Allah itu rusak di dalam hidup kita. Maka yang pertama adalah pengertiannya begini Bapak Ibu. Manusia, apa itu manusia lama? Nah, perhatikan. Manusia lama adalah kehidupan sebelum mengenal Kristus Bapak Ibu. Dikuasai oleh dosa dan keinginan daging. Hidup dalam kebiasaan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka Kolose tadi mengatakan Bapak Ibu, Kolose tadi mengatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 9 di situ dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi Bapak Ibu, apa itu manusia lama? Ini tadi Bapak Ibu ya, yang sudah dikatakan ini. Maka manusia lama itu hidup dikuasai dosa, keinginan daging, ego, dan dunia. Maka kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, maka yang di atas tadi Bapak Ibu, ada sukacita, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri.
itulah yang menjadi bagian hidup kita. Nah, kalau Bapak Ibu tanya apakah contoh sudah bisa buang manusia lama itu? Kira-kira apa yang dipikirkan Bapak Ibu? Apakah contoh sudah bisa membuangnya? Nggak mudah Bapak Ibu. Kayak bangun apa namanya kata orang jungkir balik seperti itu ya. Kita buang dosa itu ya, buang dosa itu. Enggak seperti membalikan telapak tangan Bapak Ibu. Enggak seperti membalikan telapak tangan, tetapi kita berusaha terus-menerus untuk menyingkirkan segala sesuatu ini Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang suka marah, geram, ada kejahatan, ada fitnah, ada perkataan kotor, ada dusta. Semua manusia itu memang naturnya begitu. Tapi kita harus belajar untuk meninggalkan semuanya itu Bapak Ibu. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Dan inilah manusia lama itu Bapak Ibu. Hidup dikuasai dosa, keinginan daging, ego, dan dunia. Nah, sekali lagi malam ini saya katakan tema kita berat. Berat nggak Bapak Ibu? Mau kita sama-sama belajar? Karena gereja yang maju itu Bapak Ibu, saya selalu katakan, orang banyak bilang, oh gereja kami banyak jumlahnya. Saya diam. Oh gereja kami semuanya adalah orang-orang yang punya karunia menampilkan diri di atas mimbar. Saya juga diam Bapak Ibu. Karena memang gereja yang maju itu menurut saya adalah, kalau Bapak Ibu misalnya lihat jumlah, saya nggak setuju Bapak Ibu. Karena jumlah itu belum tentu orang yang banyak datang ke gereja adalah orang yang punya kualitas di dalam hidup seperti itu. Makanya Bapak Ibu, Tanah Hitam itu bersyukur ya, dibanding misalnya sekitar kita lah seperti itu ya. Tanah Hitam itu sudah melahirkan 6 hamba Tuhan. 6 hamba Tuhan ini masih terus pelayanan di berbagai tempat ya. Sampai jadi sekarang jadi dosen di STT Iman yang baru kemarin datang. Itu perannya besar Bapak Ibu. Walaupun kita mengatakan cuma 1 orang loh yang ada di sana, tapi sudah berapa banyak orang yang dididik. Sudah berapa banyak yang 6 hamba Tuhan itu lakukan di tempat ini, yang mereka memberitakan Injil di tempat lain. Kita pernah nggak mikir begitu? Kalau kita tanya gereja lain, misalnya gereja-gereja di sekitar kita, sudah berapa menghasilkan hamba Tuhan? Baru jik, ya, misalnya baru 1 ya. Nah, kita udah 6 Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, alangkah bagusnya lagi misalnya kalau memang kita adalah gereja yang maju, itu adalah gereja yang apa namanya, yang secara kualitas ada, kemudian memang kita terus melahirkan orang-orang yang mau menjadi apa namanya, orang-orang yang menyerahkan diri untuk pekerjaan Tuhan, kemudian mencintai doa, mencintai firman. Itulah gambaran gereja yang maju Bapak Ibu. Bukan yang kelap-kelip Bapak Ibu ya, yang ibaratnya kayak bioskop, kayak apa namanya, kayak sesuatu yang untuk menarik orang, kita katanya harus ikuti zaman seperti itu. Jadi manusia itu katanya harus ikut tren. Nah, kita bukan ikut tren Bapak Ibu, kita ikut Tuhan. Jadi kita ikut yang benar seperti itu. Maka saya mau katakan kepada kita, kalau manusia lama itu adalah ini Bapak Ibu ya, kita gambarannya begini. Tapi kalau manusia baru itu adalah begini Bapak Ibu. Manusia baru adalah identitas baru dalam Kristus, hidup yang diperbarui oleh Roh Kudus, mencerminkan karakter Kristus. Maka tadi waktu di pembacaan Kisah Rasul di situ dikatakan di ayat 12, orang lain pada waktu itu menuduh bahwa mereka itu mabuk anggur manis. Petrus langsung jawab, masih jam 9, bagaimana mungkin mereka minum mabuk anggur seperti itu ya. Tetapi Bapak Ibu, pada waktu hari Pentakosta di situ, Petrus sekali berkhotbah ya. Berapa jiwa yang bertobat Bapak Ibu? Berapa jiwa? Di dalam Kisah Rasul 2 tadi, ketika banyak orang mengatakan mereka adalah mabuk anggur, tapi Petrus jawab, enggak. Masih jam 9 kata Petrus. Kemudian waktu Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta di situ, yang bertobat adalah 3.000 jiwa. Itu panen besar Bapak Ibu, panen jiwa besar. Alkitab katakan 1 jiwa yang diselamatkan, 1 jiwa yang bertobat, malaikat di sorga bersuka cita. 3.000 Bapak Ibu, 3.000 jiwa. Kemudian setelah mereka mendengar firman Tuhan, kemudian mendengar khotbah Petrus, lalu mereka bertanya, apa yang harus kamu perbuat?
Maka Petrus jawab di ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, maka kita orang Kristen ya, gereja kita, aliran kita, kembali lagi saya singgung kita adalah kita sedikit kepada kita ya. Banyak gereja lain yang mengatakan baptisan itu harus selam, ya. Kalau nggak diselam nggak sah, seperti itu ya. Kalau GSRI kan mengakui apa? Baptisan selam, baptisan percik, baptisan tuang, kita yes oke. Karena baptisan itu adalah lambang di mana orang hidup bersama-sama Kristus, mati bersama-sama Kristus. Kalau zaman Petrus 3.000 orang langsung bertobat, siapa yang selamnya Bapak Ibu? Mampu Petrus sendiri selamnya? Maka logikanya Bapak Ibu, kita mau diselamkah, mau dipercikkah, mau dituangkah, yang penting dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu sah. Pertanyaan, apakah boleh baptisan diulang? Boleh nggak baptisan diulang? Boleh, asal 2 syarat. Sudah pernah dengar Bapak Ibu syaratnya? Nah, sekarang dengar baik-baik. Baptisan itu boleh diulang, hanya 2 syarat. 1, kalau orang tidak dibaptis dengan air. Karena ada katanya misalnya di Timur Tengah itu pakai pasir karena nggak ada air, harus baptis pakai apa? Alkitab nggak pernah bilang ada pasir untuk baptis orang, harus pakai air. 1. Yang kedua apa? Permulanya. Yang kedua permulanya harus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, walaupun dia dipercik atau diselam, itu sudah sah. Tapi kalau misalnya kita berani, misalnya dalam arti mengulang, kemudian permulaan itu sudah benar, maka sebenarnya kita sudah menentang Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu. Nah, itu kira-kira pengertiannya Bapak Ibu. Makanya saya didik kita, didik jemaat di sini menjadi orang-orang yang betul-betul paham iman kita sebagai orang Kristen. Nah, oleh sebab itu di situ dikatakan adalah manusia baru adalah identitas baru dalam Kristus, hidup yang diperbaharui oleh Roh Kudus, mencerminkan karakter Kristus. Ciri manusia baru hidup dalam kebenaran, jujur, mengasihi, rendah hati, terus bertumbuh. Kata kuncinya terus menerus diperbaharui. Jadi manusia baru itu hidup dipimpin Roh Kudus, serupa Kristus, dan menghasilkan buah roh. Nggak gampang Bapak Ibu, nggak gampang, betul, nggak gampang, sulit sekali. Saya katakan ini tema yang berat, tapi kita harus belajar Bapak Ibu, ya. Ini nggak gampang. Bapak Ibu, kita sama-sama belajar, saya pun belajar, kita semua pun belajar. Nah, senangnya saya ketika mengajar di sini, Bapak Ibu mau mendengar, ya. Jadi mau mendengar, kemudian kita belajar bersama-sama. Nah, ini kira-kira perbandingannya Bapak Ibu perhatikan. Dalam hati ya, perbedaannya Bapak Ibu ya. Kalau dalam hati kita loh, kalau dalam hati kita, manusia lama, manusia baru. Sudah bisa baca? Sudah, oke. Masih ada yang lupa? Ini 2 ya perbandingan, manusia lama, manusia apa? Baru. Ini dalam hati dulu Bapak Ibu. Jadi kalau dalam hati, dalam apa lagi? Kita next lagi Bapak Ibu. Dalam pikiran ya. Ada manusia lama, manusia. Nah, ini pikiran kita Bapak Ibu. Ini pikiran. Kalau manusia lama itu pikirannya ini. Kalau manusia baru pikirannya ini. Kemudian dalam apa lagi? Dalam perkataan. Manusia lama itu ini, manusia baru itu ini. Bapak Ibu, saya buat tabel ini ya, tabel ini. Ini sebenarnya banyak ya, tapi saya ambil yang sering kita lakukan dalam hidup kita ya. Itu misalnya manusia baru, manusia lama itu dalam perkataan itu ya suka bohong, mengumpat, gosip, fitnah, kata-kata kasar, berkata benar. Tapi manusia baru itu berkata benar, memberkati, menjaga lidah, menguatkan, lembut lidah yang tidak bertulang ini Bapak Ibu ya.
Kalau salah satu kalimat kita yang menyakiti hati orang, itu bisa jadi perperangan, Bapak Ibu. Maka lidah itu digambarkan seperti api kecil, tapi walaupun dia kecil itu, kalau dia membakar itu itu bisa satu hutan habis. Nah, inilah kira-kira Bapak Ibu. Kemudian lanjut Bapak Ibu. Masih ada lagi enggak ya? Ini dalam pergaulan. Ini komplit Bapak Ibu, saya persiapkan ini. Misalnya ini dalam keluarga. Tapi di sini sih aman ya, keluarganya aman ya. Nggak ada yang kasar, kemudian ini gitu ya. Kalau melawan orang tua, suami kasar, istri memberontak, anak keras hati, tidak peduli. Kemudian yang ini manusia baru menghormati, suami mengasihi, istri bijaksana, anak taat, bertanggung jawab. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kalau ini pergaulan, ini keluarga, ada satu lagi Bapak Ibu. Satu lagi adalah dalam pelayanan. Nah, kalau kita cari dalam pelayanan, cari pujian, kemudian pelayanan karena jabatan, karena saingan, iri pada pelayan lain, melayani dengan terpaksa, maka ini manusia lama, ini manusia baru. Kemudian dalam apa? Wah, ini yang paling sulit tadi saya bilang. Kejujuran itu menghancurkan. Nah, ini saya dalam keuangan, ya. Nah, Bapak Ibu. Nah, saya simpulkan kepada kita adalah, ya, tadi perubahan tidak instan, tapi proses. Dari ini Bapak Ibu ya. Mungkin dari yang seperti ini untuk nyampe begini susah. Kemudian dari sini sampai ke sini itu juga susah. Maka menanggalkan manusia lama itu keputusan untuk meninggalkan dosa, bertobat sungguh-sungguh. Mengenakan manusia baru itu menghidupi firman Tuhan, membentuk kebiasaan rohani. Diperbarui setiap hari melalui firman dan doa dan persekutuan. Nah, ini misalnya dalam keluarga ya, dalam kehidupan. Dalam keluarga manusia lama itu mudah marah kepada pasangan, anak, ya. Manusia baru itu belajar sabar, mengampuni, berbicara dengan kasih. Dalam pelayanan manusia lama itu iri hati, mencari pujian. Manusia baru itu melayani dengan tulus dan rendah hati. Dan ini dalam perkataan. Ini tadi sudah dikatakan. Maka pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kebiasaan lama yang masih sering muncul dalam hidup saya? Nah, saya koreksi diri saya juga Bapak Ibu. Apakah orang lain bisa melihat perubahan hidup saya sejak mengenal Kristus? Wah, orang gereja sama juga kata orang kan. Jik jong aja. Apa namanya? Lebih baik saya nggak masuk ke gereja katanya daripada orang gereja. Pernah dengar begitu Bapak Ibu? Di Tanah Hitam aman, nggak ada. Di sana, ya, Tanah Hitam aman. Nah, area mana yang paling sulit saya ubah? Tadi ada pikiran, perkataan, apalagi hati, ya, keluarga. Nah, itu yang mungkin sulit kita ubah. Apakah langkah konkret untuk hidup sebagai manusia baru? Langkahnya Bapak Ibu nggak ada jalan lain. Belajar sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Yang kelima, siapa yang bisa membantu saya bertumbuh secara rohani? Siapa Bapak Ibu? Banyak sebenarnya. Pertama adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Yang kedua adalah persekutuan ibadah. Yang ketiga adalah orang-orang yang sama seiman dengan kita, yang menularkan apa yang menjadi keinginan Kristus dalam hidup kita. Dan penutup Bapak Ibu adalah terakhir, manusia lama adalah kehidupan dalam dosa, sedangkan manusia baru adalah kehidupan dalam Kristus. Setiap orang percaya dipanggil untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Perubahan hidup adalah bukti nyata bahwa kita sungguh-sungguh milik Kristus. Proses ini berlangsung seumur hidup dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Hidup sebagai manusia baru bukan pilihan tetapi panggilan setiap orang percaya. Saya mau tanya Bapak Ibu yang terakhir. Kita setelah kenal Kristus, kita orang percaya atau murid Kristus? Ayo.
Siapa yang bisa jawab? Di akhir khotbah saya selalu beri pertanyaan. Kita setelah menjadi orang Kristen, percaya Yesus, kita disebut orang percaya atau murid Kristus? Dua-duanya contoh. Ada yang begitu? Kalau Alkitab katakan kita adalah murid Kristus, maka firman Tuhan katakan Matius pasal 28 itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi kita ini murid Kristus, Bapak Ibu. Maka saya mau katakan kepada kita adalah murid-murid Kristus. Maka sebagai murid Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Silakan mari kita bangkit berdiri. Saya akan menutup kita di dalam doa dan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdiam